Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya ajak Anda ke sebuah tempat ya yang berkaitan dengan penyebaran agama Islam yang ada di Jawa Timur. Oke, tempat ini namanya Sendang Duwur ya. Sendang Duwur itu merupakan nama desa di daerah Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Nah, tempat ini bisa dikatakan tidak jauh dari tempat wisata Bahari Lamongan atau WBL yang jaraknya kira-kira sekitar 4 kilometer. Nah, tempat ini juga dijadikan tempat untuk berziarah untuk orang-orang yang menginginkan perjalanan ya. Ziarah ke para wali ya. Dan memang Sendang Duwur ini dulu merupakan tempat yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam oleh Sunan Sendang Duwur. Nah, Sunan Sendang Duwur itu siapa? Nah, nama aslinya adalah Raden Nur Rahmat. Nah, dia hidup di masa dengan Sunan Derajat ya, atau mungkin ya sejaman gitulah ya. Sunan Sendang Duwur itu wafat pada tahun 1535 Masehi, sedangkan Sunan Derajat ini wafat tahun 1522 Masehi. Nah, untuk makam Sendang Duwur sendiri ini punya bentuk yang lebih artistik ya dibandingkan dengan makam dari Sunan Derajat. Nah, ketika masuk ke area pemakaman ini ada gapura berbentuk bentar ya, atau gapuranya itu terpisah. Kemudian ketika memasuki tempat yang lebih dalam lagi terdapat gapura Paduraksa. Nah, Paduraksa itu berupa gapura yang menyatu ya, bagian atasnya dan berhiaskan ukiran kayu jati, dan di situ ada dua batu hitam yang menyerupai kepala kala, yang ya ini ciri khas dari agama Hindu gitulah. Untuk letak makam Sunan Sendang Duwur sendiri berada di area belakang, jadi mengharuskan pengunjung untuk melewati gerbang kayu lagi. Nah, di sebelah makam ini ada masjid besar yang berdiri kokoh dan dibangun tahun 1531, di mana Sunan tersebut, Sunan Sendang Duwur, juga berperan dalam pembangunannya. Nah, Sunan ini memang bisa dikatakan sebagai penyebar agama Islam ya, yang ada di daerah Sendang Duwur, di daerah Lamongan. Dan sama juga dengan Sunan Derajat, ini juga menyebarkan agama Islam di daerah Lamongan. Cuman daerahnya atau wilayah persebarannya itu beda-beda. Dan untuk masjidnya sendiri ini memang saat ini bisa dikatakan sudah cukup tua. Nah, di samping dari masjid tersebut, nah ini ada sumur ya. Nah, sumurnya itu bisa dikatakan sebagai sumur giling ya namanya, yang ketinggiannya itu sekitar 35 meter. Nah, dinamakan sumur giling karena apa? Karena cara kerjanya itu dengan cara menimbanya ya dengan kumparan tali yang diputar seperti gilingan. Nah, kemudian terdapat juga sebuah sumur kecil paidon yang mempunyai lebar tidak sampai 1 meter. Konon ya, berdasarkan cerita yang beredar, sumur paidon tersebut ini merupakan tempat untuk meludahnya Sunan Sendang Duwur. Nah, karena emang diambil dari kata idu ya, idu itu bahasa Jawa artinya ludah ya, karena ya itulah makanya tempat ini disebut sebagai paidon atau tempat untuk meludah. Nah, ada yang menyebutkan bahwa sumber air yang ada di sumur itu tidak pernah habis, sehingga warga setempat mengatakan air tidak pernah habis karena selalu diisi. Tapi banyak orang yang percaya dari sumur tersebut mendatangkan banyak sekali manfaatnya. Nah, manfaatnya apa ya? Ya, jelasnya salah satunya adalah bermanfaat untuk untuk awet muda. Nah, biasa ya kalau tempat-tempat seperti
sumur seperti itu, petitaan dan sebagainya ya. Kalau dalam agama Hindu dulu itu dan memang ada kaitannya ya. Dan kaitannya memang sama awet muda dan juga digunakan untuk semacam itu, semacam tempat untuk membersihkan diri supaya tidak terkena penyakit atau mungkin ya bisa menyembuhkan penyakit gitulah ya. Nah, memang ada kisah tentang sumur yang ada di daerah sini. Nah, menurut cerita, setelah berhasil mendirikan masjid di puncak gunung Amintuno tempat ini ya, beliau atau Raden Nur Rahmat atau Sunan Sendang Duur ini sempat kesulitan air untuk mendapatkan untuk melaksanakan air untuk berwudu, melaksanakan ini mau sholat ya. Nah, terus kemudian dalam semedinya atas izin Allah, Raden Nur Rahmat ini diberi petunjuk ada asap kecil yang menjulang tinggi. Setelah didekati ternyata ada sebuah pusaka yang menancap di tanah. Kemudian tanah itu digali hingga keluar airnya. Lalu pusaka itu diberi nama Sumber Wangunwati. Kemudian Raden Nur Rahmat ini ketika membuka lahan pertaniannya, beliau juga kesulitan mendapatkan air ya untuk kebutuhan pertanian tersebut. Nah, untuk mengairinya tanamannya itu beliau membuat sebuah sumur. Nah, Raden Nur Rahmat ini merasa senang karena sumur tersebut bisa dimanfaatkan juga ya sama penduduk sekitar. Masyarakat juga senang kalau sumurnya itu menghasilkan air dan akhirnya mereka tidak mengalami kesulitan air karena selama ini memang air itu sangat sulit didapatkan di daerah itu. Nah, Sunan Sendang Duur lah yang memberi pertolongan kepada masyarakat sekitar sehingga tidak kesulitan air lagi, baik itu untuk pertanian maupun kebutuhan sehari-hari. Tapi memang tidak berlangsung lama karena kejadian itu membuat Raden Nur Rahmat itu menjadi sedih dan merasa berdosa. Nah, salah satu kejadiannya yaitu ketika di desa punya hajatan sapi yang akan disembelih, tiba-tiba sapinya jadi kebal ya, sehingga tidak bisa dipotong. Jadi sapi itu ditusuk sama pohon rontal atau siwalan yang banyak tumbuh ya di daerah yang sekitar ini ya, pantai utara di daerah Tuban dan Lamongan. Nah, sehingga sumur itu ditutup dengan batu gilang dan di atasnya ditanami pohon jangkang yang sekarang dikenal sebagai sebutan sumurnya ya, Sumur Jangkang. Hanya orang-orang yang berani saja yang bisa mendekat ke situ. Nah, jika mendekat dan mengambil airnya kalau dia ada keperluan saja. Mengingat sumur itu katanya sih dikeramatkan ya. Nah, sumur yang kedalamannya 30 meter itu terletak di atas bukit dan warga serta peziarah itu meyakini bahwa sumur itu punya keistimewaan. Nah, jadi gitu. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan tertentu saja barulah talinya dipasang untuk digunakan menimba sambil duduk ya seperti sedang menggerakkan gilingan atau ya seperti mengayuh sepeda gitulah. Oke, makasih banget udah bergabung, udah nonton dan mendengarkan informasi dari saya ya, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Makasih udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.